Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat, ahli siyam dan ahli qiyam yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu cepat waktu berlalu, telah kita lewati 4 hari pertama dari bulan suci Ramadan. Saat ini kita berada di malam yang kelima dari bulan suci Ramadan 1441 Hijriyah. Kita memohon kepada Allah dengan nama-namanya yang terbaik dan sifat-sifatnya yang maha indah, agar Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan keberkahan kepada kita semuanya, sehingga kita merasa berbahagia bertemu dengan bulan suci Ramadan, karena kita sedang merasakan kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semuanya. Dan semoga amal ibadah yang telah kita jalankan, rasa haus, dahaga, lapar, sabar menahan hawa nafsu, semoga semua keletihan ini bernilai pahala yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa dan kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, insyaallah ta'ala di malam hari ini kita akan mengangkat tema seputar adab-adab melaksanakan ibadah saum. Bagaimanakah etika di dalam menjalankan ibadah saum ini, dikarenakan adab merupakan ilmu yang penting kita pelajari. Istilah kata dalam bahasa Indonesia, ada orang dikatakan kamu ini kurang ajar, kurang beradab, kurang bermoral, dan Islam datang untuk melengkapi adab yang belum sempurna. Rasulullah SAW mengatakan, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku ini diutus untuk menyempurnakan makarimal akhlaq, akhlak-akhlak yang terpuji. Rasulullah SAW pernah memberikan permisalan tentang dirinya bersama para nabi dan rasul yang lainnya. Kata Nabi, agama yang Allah datangkan kepada bapaknya manusia, Nabi Adam, bapaknya para nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW, seluruh para nabi dan rasul agamanya sama. Huwa samakumul muslimina min qablu wa fi hadha. Dialah Allah yang menamakan kalian muslim min qablu,
dari dulu. Ya. Wa fi hada, demikian juga kepada Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya dinamakan juga Muslim. Ya, dinamakan juga Muslim. Nabi Muhammad SAW mengatakan, kami para nabi ketika menyampaikan Islam dari semenjak zaman Nabi Adam hingga zaman Nabi Isa alaihi salam, seakan-akan Islam itu seperti bangunan istana yang sangat megah, tapi tinggal ada satu lubang, keindahannya kurang sempurna. Lubang tersebut, kata Nabi, akulah yang menutupinya. Sehingga ketika Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam diutus, ajaran Islam Allah tampakkan dari segala segi, dari berbagai sisi akan didapatkan keindahannya. Dan saat ini juga kita dapatkan bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dengan umatnya, termasuk kita di dalamnya, saat ini sedang menampakkan keindahan Islam. Salah satunya adalah dengan menjalankan ibadah saum Ramadan. Di dalam saum Ramadan ada adab-adab, etika-etika yang harus kita jaga, kita lestarikan, kita ajarkan kepada anak-anak kita sampaikan kepada istri kita sebarkan kepada keluarga kita, karib kerabat kita, teman-teman kita, khususnya kepada umat Islam yang sementara menjalankan saum. Ya, adab dalam saum yang pertama adalah ini harus dipahami dan dijalankan, dan semoga semua adab ini dapat kita laksanakan. Yang pertama, berupaya semaksimal mungkin untuk bisa sahur. Jadi makan sahur atau minum ketika sahur ini bagian daripada adab dalam melaksanakan saum. Salah satunya saum Ramadan. Biasanya pengalaman kita, ya, kalau awal-awal itu sahur itu kayak wajib, ya, ada kekhawatiran, khususnya mungkin di antara kita yang nggak biasa saum. Tiba-tiba dia harus 1 bulan penuh 30 hari menahan makan minum di siang hari sampai maghrib. Biasanya hari-hari pertama dia makan sahur seakan wajib, ya. Tapi dengan berjalannya waktu terkadang muncul rasa malas untuk bangun. Biasanya yang malas anak-anak, nanti beberapa hari ke depan yang malas bangun itu bukan hanya anak-anak, ya. Bapak-bapak juga kadang malas bangun. Kalau ibu-ibu umumnya biasanya semangat bangun karena dia adalah ratu rumah tangga ini, pengorbanannya Masya Allah. Ya, menyiapkan makan sahur. Bahkan kalau terlambat bangun itu yang pertama kali dimarahi biasanya ibu-ibunya. Padahal mestinya tidak hanya ibunya yang ditegur, tetapi semua kita harusnya saling membangunkan. Tapi umumnya adalah biasanya seorang ibu dengan instingnya dan kemudahan yang Allah berikan, dia merasa bertanggung jawab, di situ peluang pahala yang besar. Ibu-ibu yang menyiapkan makan sahur, jangan merasa berkecil hati.
Karena yang Anda siapkan, Anda hidangkan, walaupun hanya ikan lure dengan nasi putih, ya, tambah mungkin dengan telur goreng, walaupun mungkin super sederhana lah. Tapi kalau Anda niatnya diperbesar, Anda menyiapkan hidangan sahur, dan sahur itu untuk menjalankan ibadah saum. Berapa jumlah orang yang Anda siapkan makan sahurnya untuk menjalankan saum, semoga pahala saumnya juga Anda dapatkan karena Anda membantu mereka, menjadi sebab Allah memberikan kekuatan fisik kepada keluarga ibu yang ibu hidangkan makan sahurnya. Tetapi secara umum kita ingatkan bahwa semalas apapun untuk bangun sahur, tolong bangun. Kenapa? Karena makan sahur itu walaupun hukumnya tidak wajib, tolong dipahami ya. Makan atau minum sahur hukumnya sunnah. Ya, tidak wajib. Tapi niat di malam hari untuk saum hukumnya wajib. Ya. Hukumnya adalah kewajiban setiap umat Islam untuk menghadirkan keinginan hatinya untuk saum di esok harinya, itu diniatkan malam hari sebelum waktu adzan subuh berkumandang. Artinya tidak mesti waktu ba'da maghrib, ya. Pokoknya malam, khususnya ketika kita bangun untuk sahur, kita hadirkan keinginan untuk melanjutkan saum Ramadan. Niat saum wajib mesti dihadirkan ketika sebelum waktu adzan subuh berkumandang. Ketika kita sahur, ya, mungkin ada di antara kita meremehkannya. Tapi coba kalau Anda pahami bersama, sahur itu ternyata bagian daripada perkara yang harus kita hidupkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengingatkan kepada kita tentang keutamaan sahur. Tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Sahurlah Anda wahai umat Islam. Walaupun Anda badannya kuat, Ustaz saya kuat kayaknya nggak makan sahur. Pokoknya kalau bisa sahur. Sampai Nabi katakan, walau bijur atima, walaupun hanya seteguk air, iya. Misalkan ini 1 gelas air mineral, ya. Ana Ustaz saya malas sahur, minimal Anda minum 1 teguk saja, niatkan untuk sahur. Kenapa? Karena sahur itu adalah mengandung banyak keberkahan, mengandung banyak kebaikan. Apa salah satu kebaikannya? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Allah dan para malaikat bersolawat kepada orang-orang yang sahur. Masya Allah, Anda tahu jumlah para malaikat? Di langit sana, kata Nabi, setiap 1 jengkal, kita tahu langit itu ada 7 lapis ketika kisah Isra Mi'raj, ya. Ada langit pertama, ada Nabi Adam, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, terus sampai langit ke-7. Kata Nabi, di langit sana itu setiap 1 jengkal ada malaikat yang sementara bertasbih, bersujud, berzikir di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak pernah bosan.
Coba Anda perhatikan langit dunia saja sedemikian luasnya. Kata Nabi, setiap satu jengkal langit itu ada malaikatnya. Satu jengkal langit ada malaikatnya. Sekarang berapa juta miliar jengkal sampai langit ketujuh. Luas sekali. Nabi ketika Isra Mi'raj melewati langit ketujuh, di langit ketujuh ada seperti Ka'bah di Mekah, namanya Baitul Ma'mur. Di Kendari ada nama Masjid Baitul Ma'mur, tapi itu namanya ya. Terinspirasi dengan Baitul Ma'mur di langit ketujuh. Di Baitul Ma'mur itu kata Nabi, setiap harinya, ini saya kabarkan untuk menunjukkan betapa banyaknya malaikat yang akan bersolawat kepada Anda ketika sahur. Di Baitul Ma'mur itu, ibu-ibu, bapak, para pemirsa dan para hadirin sekalian, setiap harinya masuk 70.000 malaikat. 70.000 malaikat, bukan satu. 70.000 malaikat setiap harinya masuk ke dalamnya dan tidak keluar lagi sampai hari kiamat. Sekarang sudah berapa hari dilewati di dunia ini? Ya, kita saja sudah 2020. Ya, Masehi 1441 Hijriah. Ini tahunnya. Kalikan 12 bulan. Untuk penanggalan Masehi. Sebelum Masehi, sebelum Nabi Isa diutus kan ada nabi-nabi sebelumnya. Ada hari-hari yang dilewati. Kita tahu Nabi Nuh berdakwahnya 1000 tahun kurang 50, 950 tahun. Ashabul Kahfi Allah tidurkan berapa lama? Walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a. 309 tahun Ashabul Kahfi ditidurkan oleh Allah. Ya. Kalau kita hitung hari-hari di dunia sudah tidak terhingga hari terlewati. Bayangkan setiap harinya ada malaikat. Ini yang masuk Baitul Ma'mur, belum malaikat yang ditugaskan menyebarkan rizki, menurunkan air hujan, ya, dan seterusnya. Banyak malaikat. Malaikat yang memasuki satu tempat saja setiap harinya masuk 70.000 malaikat. Kalikan malaikat yang lainnya. Nah, semuanya itu miliaran malaikat ini, ketika Anda sementara bangun untuk sahur, Anda sedang mengkonsumsi sinonggi, mungkin yang suka sinonggi, ya, pakai ikannya mungkin ikan cakalan kah atau ikan putih kah atau apa, ya, baronang. Anda sementara makan enak, bahkan mungkin di antara kita sampai bunyi kenyang, ya. Sementara makan enak waktu sahur itu, malaikat yang tadi jumlahnya sangat banyak itu bersolawat untuk kebaikan Anda. Padahal Anda bukan nabi. Itu menunjukkan apa? Betapa besarnya berkah sahur. Maka jangan dilewatkan. Justru orang Islam itu kalau tahu pentingnya makan sahur, orang Islam itu merasa menyesal kalau ketinggalan sahur. Walaupun dia hukumnya sunnah, tapi sahur itu menjadi sebab Allah bersolawat untuk hambanya dan para malaikat juga bersolawat untuk Anda yang makan sahur. Maka ingat, nanti pagi semangat untuk makan sahur. Masa untuk makan saja malas, ya? Makan saja malas, ini harus semangat. Apalagi ini makannya bernilai pahala besar. Ya, ini yang pertama, kebaikan dari makan sahur. Yang kedua adalah faslu baina siyamina wa siyam ahlil kitab aklatas sahar. Kata Nabi,
Pembeda antara saumnya umat Islam dengan saumnya Yahudi dan Nasrani adalah makan sahur. Ini kata Nabi lagi. Kenapa demikian? Karena orang Yahudi dan Nasrani di dalam kitab Taurat dan Injil sebenarnya ada perintah saum untuk mereka. Tapi kita tidak tahu faktanya di lapangan. Orang Yahudi Nasrani banyak yang tidak menjalankan pesannya Nabi Musa dan Nabi Isa ini. Padahal Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah juga mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kalian saum sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Siapa orang sebelum kalian? Kata para ulama tafsir, mereka adalah ahlul kitab dari Yahudi dan Nasrani. Mereka sebenarnya dalam kitab mereka telah diingatkan untuk menjaga saum ini. Makanya kita tahu ya Nabi Ibrahim, kemudian juga Nabi Isa, kemudian juga kita tahu kisahnya bagaimana mereka diperintahkan untuk saum. Ya, Nabi Zakaria, ajaran-ajaran saum ini sudah dikenal sebelum Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam diutus. Tapi bedanya apa? Bedanya adalah dalam ajaran Yahudi dan Nasrani tidak ada sahurnya. Maka kita sebagai umat Islam diperintahkan oleh Nabi untuk khalifu ahlal kitab. Selisihi ibadahnya ahlul kitab. Jangan disamakan ibadah kita dengan mereka. Maka ketika Nabi mendapatkan dalam ajaran Yahudi dan Nasrani tidak ada proses makan sahurnya, maka bagi umat Islam Anda diperintahkan untuk menyelisihi kebiasaan mereka dengan cara apa? Makan mie. Manre. Ya. Makan sahur itu bagian daripada cara kita agar tidak sama dengan orang Yahudi dan orang Nasrani. Dan ini adalah sunnah dari Rasulullah, perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian etika berkenaan dengan sahur. Sahur yang lebih ideal itu adalah dekat-dekat adzan. Bukan sahur dari jam 8 malam. Kalau jam 8 malam ini bukan sahur, itu makan malam. Ya. Kata Allah, wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur, orang beriman itu selain dia makan sahur, dia juga pandai-pandai memperbanyak beristighfar. Dan kita tahu waktu sahur ideal adalah di sepertiga malam terakhir. Di sepertiga malam terakhir. Lebih idealnya lagi adalah dekat-dekat adzan, kurang lebih sekitar setengah jam sebelum adzan. Dan saya ingatkan kembali kepada kaum muslimin, ketika di Kendari ada sirine ambulan pagi hari, padahal nggak ada ambulannya, ya. Kalau di Jakarta dulu saya dapatkan ada pentongan kayak mengingatkan ada maling, padahal nggak ada malingnya. Itu kebiasaan orang Indonesia dengan istilah imsak. Etika saum, ya. Berhenti makan itu bukan 10 menit atau 15 menit sebelum adzan. Berhenti makan kata Allah kalau Anda buka Al-Quran. Bukan buka sirine pagi hari. Bukan pukul pentongan pagi hari. Kata Allah buka Al-Quran di surat Al-Baqarah dari 183 itu ayat saum. 84, 85, 86 tentang keutamaan berdoa di bulan Ramadan. Nanti 187 itu tentang i'tikaf. Di tengahnya itu ada kalimat wakulu washrobu. Makanlah wahai umat Islam, minumlah.
Waktu sahur itu apa? Allah katakan, silakan makan, silakan minum. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam dari waktu subuh. Benang putih ini ungkapan dari Allah untuk menunjukkan fajar shodiq. Makanlah, minumlah sampai tibanya waktu subuh. Bukan makanlah, minumlah sampai dengar sirine ambulan. Bukan. Ya. Kan kita sering dengarkan tuh kalau pagi-pagi, belum waktunya adzan subuh, ada waktu istilahnya waktu imsak, berbunyi gitu kan. Itu bukan waktu untuk berhenti makan. Justru di waktu itu masih ada kesempatan kita untuk makan minum. Sampai kapan berhentinya? Sampai tibanya waktu subuh. Sampai tibanya waktu subuh baru kita berhenti makan dan minum. Ya. Jadi sebenarnya imsak yang benar adalah apa itu imsak? Saya katakan. Kita tanya dulu. Imsak itu artinya menahan diri dari kata masaka, amsaka yumsiku, imsakan. Menahan diri. Kapan itu? Imsak itu dimulai semenjak Anda masuk waktu subuh. Karena imsak itu adalah pengertian secara bahasa dari pengertian saum atau puasa. Jadi saum atau puasa secara bahasa adalah imsak. Jadi kalau Anda ingin menahan diri, artinya Anda ingin saum. Sejak kapan waktu saum? Kata Allah, waktunya saum atau puasa dimulai semenjak terbit fajar shodiq. Semenjak masuk waktu subuh, bukan 15 menit sebelum waktu subuh. Malah sekarang banyak bapak-bapak marah-marahi anaknya yang sudah pengajian. Kamu ini ya lagi makan anaknya, dimarah-marahin padahal masih waktu sahur. Kenapa dimarah-marahi? Karena bapaknya sudah mendengar sirine ambulan. Kita katakan waktu sahur yang paling ideal justru diakhirkan. Iya. Itu bagian daripada anjuran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian etika ketika sahur ya adalah usahakan untuk memakan kurma. Usahakan. Kenapa? Karena di zaman Nabi buah-buahan itu bukan hanya kurma. Di zaman Nabi buah-buahan bukan hanya kurma. Tetapi Nabi secara khusus mengatakan ni'ma sahuril mu'min at-tamru. Senikmat-nikmat, sebaik-baik makanan sahur orang beriman adalah kurma. Jadi ketika Anda sahurnya dengan makanan-makanan Anda di rumah, usahakan ada kurmanya. Misalkan berapa butir kah? Anda ambil dengan ganjil, mau 1, mau 3. Kenapa? Untuk meraih pahala dan kebaikan, menghidupkan sunnah, dan agar nanti di hari kiamat catatan amal soleh kita banyak sekali. Bayangkan kalau Anda sahurnya 30 hari, berarti makan kurmanya ketika sahur 30 kali. Dan hukumnya apa? Sunnah. Ingat, amalan sunnah kalau dikerjakan sekarang di bulan Ramadan, pahalanya pahala wajib. Ya, pahala wajib. Jadi minimalnya Anda seperti apa? Anda dapat gaji dan tunjangan. Nah, sekarang kualitas tunjangannya itu seperti gaji tetap. Ramadan
amalan-amalan yang pahala sunnah dirubah oleh Allah menjadi pahala wajib. Seperti umroh di bulan Ramadan. Jadi kalau ada di antara kita sekarang bisa umroh misalkan ke tanah suci Mekah di bulan Ramadan, maka pahalanya seperti pahala haji ditemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, umratu fi Ramadan kahajjati ma'i. Umroh di bulan Ramadan seperti haji bersama Nabi. Kita tahu haji adalah rukun Islam. Umroh bukan rukun Islam. Tapi ketika umroh dikerjakan di bulan Ramadan, pahalanya seperti menjalankan rukun Islam. Pahalanya diangkat oleh Allah. Maka jangan pernah meremehkan amalan kebaikan, salah satunya sahur. Ya, salah satunya adalah sahur. Kemudian para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita rentet dulu ya dari sahur, jadi diusahakan yang kemarin ketinggalan sahur ya semoga nanti pagi tidak ketinggalan, dibangunkan, kemudian diniatkan untuk bangun sahur sampai nanti akhir Ramadan. Ingat pahalanya seperti pahala wajib. Dan kebaikannya tadi kita sebutkan berdasarkan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya ingatkan juga di waktu sahur, Bapak-bapak Ibu-ibu, seringkali ada tayangan televisi yang tidak bermanfaat. Secara agama tidak bermanfaat. Ketawa-ketawa ya, melihat mengumbar aurat dan seterusnya. Padahal tolong dipahami betul ini, di waktu sahur itu masuk bagian sepertiga malam terakhir. Dan ada keistimewaan. Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya fi thuluthil lailil akhir. Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit bumi ini di sepertiga malam terakhir. Allah mengatakan, siapa yang meminta kepadaku, aku akan kabulkan. Siapa yang berdoa kepadaku, aku akan penuhi permintaannya, doanya. Siapa yang memohon maaf kepadaku, aku akan ampuni. Bapak Ibu, semua kita banyak kebutuhan. Dan kita tahu semua kebutuhan kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bisa menyingkap wabah corona ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu corona dari bulan Desember di Cina sampai sekarang belum selesai. Mestinya kita manfaatkan ketika sahur, setelah makan sahur, bukan tidur. Ibnu Umar radhiyallahu an, ketika sahur itu, di waktu sahur itu sebelum adzan, beliau beristighfar, astagfirullah, 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 sampai beliau bertanya kepada pembantunya, wahai fulan, sudah adzan belum? Kata pembantunya, belum wahai Ibnu Umar. Kemudian Ibnu Umar mengatakan, melanjutkan lagi, astagfirullah, 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 astagfirullah. Kenapa istighfar? Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur, ya, mereka orang beriman itu beristighfar. Kenapa? Karena dengan istighfar akan dibukakan solusi-solusi dari semua permasalahan. Yakinlah para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Doa-doa nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW dikabulkan oleh Allah di waktu sahur. Ya, ini bukti apa? Keutamaan waktu sahur karena sepertiga malam terakhir itu adalah waktu mustajab untuk kita berdoa. Mungkin ada jomblo ingin menikah, manfaatkan sepertiga malam terakhir. Mungkin ada seorang pasangan suami istri belum punya keturunan, ataupun ada yang saat ini lagi musim di PHK, minta cari pekerjaan yang lain. Berdoalah di sepertiga malam terakhir itu. Manfaatkan setelah makan sahur, Anda isi waktu dengan beristighfar kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala, bertaubat kepada Allah. Etika yang selanjutnya selain sahur adalah kalau sudah tenggelam matahari, segeralah berbuka. Khususnya bagi bapak-bapak yang nelayan atau orang-orang Kendari yang tinggalnya depan lautan, itu sangat mudah untuk menentukan sudah masuk waktu maghrib atau belum. Caranya, kata Nabi, idza aqbalal lail min hahuna wa adbaran nahar min hahuna faqad aftara shaim. Apabila malam dari sini telah datang dan siang dari sini telah hilang, maka telah sah orang berpuasa untuk berbuka. Caranya bagaimana? Ketika kita tahu bulatan matahari, kalau orang yang suka melaut, kan matahari itu kalau mau tenggelam itu mega merah. Bulatannya itu kan tenggelam, 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 sampai habis bulatannya. Kalau belum habis bulatannya jangan dulu makan, jangan dulu minum, belum waktunya berbuka. Kalau bulatan matahari itu sudah turun, tidak terlihat lagi, maka itulah waktunya kita, saatnya dikumandangkan adzan maghrib dan saatnya kita berbuka. Dan ingat, lis-shaimi farhatan, untuk orang saum ada dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi, dia berbahagia ketika berbuka karena dia sudah berani mampu menahan makan minumnya 12 jam. Ketika maghrib, bagaimana tidak bahagia? Satu meja Pak, es buah, es teler, es itu dan seterusnya, ada jusnya, ada tehnya, ada kopinya, ada susunya. Paling yang diminum 1 gelas. Gorengannya berbagai macam. Bagaimana tidak bahagia? Dan itu Nabi kabarkan, orang yang saum ada kebahagiaan ketika berbuka, di dunia bahagia, dan nanti di akhirat, tabungan akhirat apa kata Nabi? Wa farhatun inda liqa'i rabbih. Orang yang saum dia akan berbahagia di akhirat karena akan bertemu dengan Allah yang mewajibkan saum Ramadan, yang memerintahkan menahan makan minum. Sekarang tidak terlihat wujudnya di dunia, tapi nanti di hari kiamat kita akan melihat Allah karena kita diizinkan oleh Allah hasil dari usaha kita saat ini melaksanakan ibadah saum. Dan usahakan para pemirsa, para pendengar, kalau sudah adzan jangan telat-telat berbuka. Ustadz, saya lagi di kamar mandi. Memang siapa yang melarang boleh apa? Siapa yang melarang minum air bak? Air bak itu suci dan mensucikan. Siapa di antara kita mungkin pernah pengalaman sambil menyelam minum air, istilah orang Indonesia. Berapa banyak di antara kita menyelam di kolam renang, ya, cebur gitu. Waktu muncul kepalanya sudah minum air. Boleh Anda minum kalau Anda mau. Ustaz, saya jijik, nggak enak, nggak nyaman minum air bak misalkan. Ya sudah. Kalau Anda belum selesai mandi, tiba-tiba sementara adzan, bagaimana caranya? Agar kita sudah berbuka, karena bersegera berbuka itu bagian daripada sunnah Nabi. Niatkan membatalkan diri dari puasa kita hari itu. Jadi ketika di toilet, di kamar mandi misalkan, sedang ada buang hajat di toilet, di kamar mandi, tiba-tiba adzan. Ya, untuk makan juga mustahil kita makan, nggak nyaman. Maka niatkan saja batal saum di toilet, maka otomatis kita telah dikatakan berbuka. Walaupun belum makan, belum minum, cukup dengan menghadirkan niat, saya batalkan saum saya karena sudah mendengar adzan maghrib berkumandang. Ya. Kemudian Nabi juga menganjurkan kepada kita segera berbuka. Nabi katakan, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitr. Orang-orang Islam senantiasa dalam kebaikan selagi umat Islam bersegera berbuka. Kenapa? Karena orang Syiah, orang Ahlul Kitab berbukanya itu nanti kalau sudah muncul bintang di langit, sudah hampir dekat waktu Isya baru mereka berbuka. Umat Islam beda. Kita harus beda dari mereka, maka cara kita berbuka kalau sudah tenggelam matahari, segeralah minum, segeralah
berbuka. Ya. Kemudian etika yang selanjutnya di dalam melaksanakan saum ini juga tidak kalah penting kepada kita semuanya, mumpung baru hari kelima. Ya. Tolong biasakan untuk menghindari obrolan yang porno. Jauhi obrolan yang tidak etis. Karena Nabi mengatakan, idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth. Apabila di hari seseorang itu sedang saum, sedang puasa, Nabi berpesan jangan berbicara yang kotor-kotor. Ustadz, enak Ustadz, nggak kerasa. Itulah setan kelas terinya lagi goda kita. Ya. Daripada kita bicara kotor-kotor akan mengikis pahala saum. Iya. Ibadah saum kita akan terkikis. Yang mungkin asalnya sebesar gunung. Karena banyak ngomong yang jorok-jorok, membahas yang porno-porno sementara saum, akhirnya pahalanya mungkin jadi kecil sekali. Bahkan kita takut pahalanya malah lenyap gara-gara kita kebiasaan membicarakan, memikirkan perkara yang jorok. Jadi kalau kita sedang saum, sedang puasa, sedang menahan diri, tahanlah pikiran yang jorok-jorok. Kalau ada bisikan setan, memikirkan yang jelek-jelek, akan berbicara yang jelek-jelek, istighfar, astagfirullah, atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ingat, setan itu sangat takut kalau kita mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan itu sudah saya saksikan seringkali ketika ada orang kerasukan jin, kita bacakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, itu setan itu sangat takut dengan ucapan itu. Makanya kalau ada bisikan atau ada pikiran untuk memikirkan yang jorok, ya, mengucapkan yang jorok, langsunglah mengatakan astagfirullah, astagfirullah, ya Allah maafkan saya sedang saum, ya Allah saya sedang melatih diri saya untuk menahan diri dari yang buruk-buruk. Kemudian kita ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Kemudian tadi ya berkaitan dengan menahan ucapan-ucapan yang tidak baik. Kemudian di antara etika ketika saum agar pahala kita bisa dapat banyak, tolong sibukkan diri kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Jangan mengisi waktu Ramadan yang sangat berharga ini dengan amalan yang mengikis pahala kita. Contoh, banyak di antara kita bukannya menargetkan berapa juz Al-Quran dibaca, berapa istighfar dibaca sehari, ataupun Alhamdulillah, Allahu Akbar seterusnya. Tapi banyak di antara kita mengisi kesibukan di bulan Ramadan dengan nonton televisi, nonton sinetron. Ya, yang sinetron itu seringkali apa? Tampilannya tampilan yang tidak islami. Kemudian juga ada hal-hal yang akan mengikis pahala kita dengan tontonan. Ya, bahkan tidak memperkuat keimanan. Rumusnya ibu-ibu dan bapak-bapak, para pemirsa, para hadirin, apa yang bermanfaat kita kerjakan di bulan Ramadan yang bisa menambah keimanan, yang bisa menambah semangat ibadah, bukan menambah malas sholat, nambah malas baca Quran, nambah malas sedekah. Itu rumusnya maksiat. Dan ingat, tidak mungkin orang rajin sholat dengan benar akan jadi malas baca Quran. Apalagi di bulan Ramadan, setan lagi dibelenggu. Pintu surga dibuka lebar, pintu neraka ditutup rapat. No, sekarang. Saat ini pintu surga dibuka lebar. Pintu kebaikan sangat terbuka lebar sekarang. Tiba-tiba ada di antara kita susah berbuat kebaikan. Na'udzubillah min dzalik. Kita khawatir itu ciri kita tidak dikehendaki baik oleh Allah di bulan suci Ramadan. Mungkin ada di antara kita mengisi waktu saumnya dengan nonton perlombaan, nonton film, sinetron, pertandingan,
nongkrong-nongkrong tidak bermanfaat, menghitung plat mobil lewat, plat motor lewat, warna mobil yang akan lewat, ya. Mondar-mandir di jalan, banyak anak-anak kita baru sholat subuh, alhamdulillah sholat subuh. Tapi setelah sholat subuh, ngukur jalan bersama, jalan kaki ke sana bermeter-meter. Padahal di waktu subuh itu apa? Sangat ideal untuk berzikir. Karena keberkahan di waktu subuh juga sedang Allah tebarkan banyak-banyak. Ya. Maka para pemirsa yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa etika di bulan ketika saum. Kemudian etika yang selanjutnya, coba ketika sementara saum Anda mempunyai program harian untuk bersedekah. Untuk bersedekah, berbagi dengan sesama, minimal berbagi untuk bekal sahurnya tetangga kita. Coba perhatikan kanan kiri kita, apalagi saat ini sedang kondisi sulit ekonomi mayoritas umat Islam, ya. Banyak orang-orang pebisnis bercerita kepada saya, Ustaz sekarang memang pada lesu, ya, dunia usaha pada lesu. Kita katakan iya, artinya ini para pengusaha saja merasakan, ya, tingkat penurunan kualitas ekonomi Indonesia saat ini dan dunia pada umumnya. Maka mari kita perhatikan saudara-saudara kita untuk saling bahu-membahu, bantu mereka, minimalnya mungkin dengan beberapa butir kurma untuk sahurnya mereka atau untuk berbukanya mereka. Lebih-lebih lagi mungkin bisa kita tingkatkan dengan nasi bungkus, ya, nasi dos, ataupun mungkin ada sembako sederhana mungkin untuk jatah sehari, jatah 2 hari. Ahabul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang sangat dicintai oleh Allah adalah yang rutin dikerjakan walaupun sedikit. Yang terakhir para pemirsa, etika ketika saum, hendaknya seseorang menjaga dirinya, bukan hanya menjaga diri dari makan minum saja. Mari introspeksi di hari kelima ini, dan tidak bosan-bosan saya ingatkan diri saya dan Anda semuanya. 4 hari sudah lewat. Coba diintrospeksi, dimuhasabah, dilihat apakah dari 4 hari ini tangan kita sudah saum maksimal. Mungkin ada di antara kita pakai handphone tapi dia cari perkara-perkara yang diharamkan. Oh, berarti saum tangannya belum benar. Semoga di hari kelima diperbaiki. Ketika dia akan mengambil handphonenya untuk berselancar di dunia maya, melihat film porno kah ataupun perkara yang diharamkan, dia langsung ingat, saya tangannya sedang saum, sedang belajar saum. Langsung dialihkan apa? Di handphonenya dicari Al-Quran. Dia baca Al-Quran dari handphonenya yang sudah dia download aplikasinya, atau langsung dialihkan kepada Al-Quran atau berzikir, ya. Ini saumkan tangan kita, karena di hari kiamat tangan kita akan berbicara, ya, kaki kita akan menjadi saksi. Padahal nanti apa? Disaksikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita manfaatkan sebaik-baiknya kesempatan kita bulan Ramadan tahun ini. Ini kesempatan berharga yang hanya terjadi setahun sekali, dan bisa jadi ini Ramadan terakhir untuk sebagian kita atau bagian kita semuanya. Maka mari kita biasakan saumkan telinga kita, mata kita, mulut kita, diri kita semuanya. Alihkan kebiasaan buruk dengan kebiasaan yang baik, karena bulan Ramadan adalah musim kebaikan. Semoga Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang mengasihani kita semuanya, menyebarkan keberkahan kepada kita semuanya, dan menjadikan kita bagian daripada keberkahan ajaran Islam, bagian daripada kebaikan bagi sesama kita dan seluruh kaum muslimin, dan seluruh dunia menyaksikan kita adalah orang yang berharga dipandang mereka. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.